Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Novel ini pertama kali terbit di Jepang oleh penerbit Kadokawa Corporation pada tahun 2018, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Haru pada tahun 2020. Novel yang berhalaman 361 lembar dan seharga Rp99.500 ini merupakan salah satu karya ternama dari sang penulis yang sudah diadaptasikan menjadi sebuah film live action di Jepang dengan disutradarai oleh Kariyama Shunsuke dan dirilis pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 lalu. Novel ini mengambil tema slice of life, disertai dengan drama, dan mengambil masa transisi seorang mahasiswa di Jepang sebelum terjun ke masyarakat sebagai latar belakangnya. Alur cerita di novel ini adalah sejenis alur cerita campuran karena sering terjadi kilas balik dari sang tokoh utama antara tahun pertama kuliahnya sampai dengan tahun terakhirnya menjelang akhir cerita. Pengambilan sudut pandang dalam novel ini ambil dari sang tokoh utama yang merupakan seorang mahasiswa mulai dari awal masa kuliahnya hingga tahun terakhirnya sebelum masuk ke dunia kerja. Novel ini juga menggambarkan secara jelas emosi dan perasaan yang dirasakan oleh sang tokoh utama. Kisah di novel ini dimulai dengan sang tokoh utama, yaitu Tabata Kaede yang baru saja lulus dari SMA, kemudian memulai kehidupan barunya sebagai seorang mahasiswa baru di suatu kampus di Jepang. Pada saat seminar kuliah pertamanya, ia bertemu dengan seorang mahasiswi baru yang sering mengajukan pertanyaan selama seminar berlangsung, sehingga dianggap sebagai seorang mahasiswi yang menyebalkan bernama Akiyoshi Hisano. Terlepas dari tindakannya selama seminar tersebut, sebenarnya Akiyoshi adalah seorang gadis yang tulus dan polos dengan sebuah idealisme yang sangat tinggi. Dengan sikap antusiasnya dan idealismenya yang tinggi, Akiyoshi kemudian menyeret Kaede dalam mendirikan sebuah klub rahasia yang diberi nama Moai, yang bertujuan untuk membantu seseorang menjadi sosok yang dia inginkan. Namun seiring berjalannya waktu dalam cerita, menurut Kaede, klub Moai mulai menyimpang dari tujuan aslinya sehingga menjadi sebuah tempat untuk memuaskan ambisi dan ketamakan dari para anggotanya, khususnya dalam mencari pekerjaan. Sehingga menjelang tahun terakhir kuliahnya, tepatnya di tahun keempat, Kaede bertekad untuk membubarkan Moai yang sekarang dan mendirikan Moai yang baru yang sesuai dengan tujuan aslinya. Dengan bantuan dari teman seangkatannya yang bernama Tosuke, Kaede berusaha untuk mencari informasi yang bisa menghancurkan Moai sampai ke akarnya. Namun terlepas dari semua upayanya tersebut, Kaede tidak menyadari akibat dari tindakannya nanti terhadap orang-orang di sekitarnya maupun dirinya sendiri. Beberapa kelebihan yang bisa ditemukan dari novel ini adalah alur dan jalan ceritanya yang sangat menarik, disertai dengan beberapa plot twist yang disajikan menjelang akhir cerita. Dengan membaca novel ini, para pembaca akan disuguhkan dengan suasana pendidikan, sistem perkuliahan, dan mencari pekerjaan, serta kehidupan sehari-hari para mahasiswa di Jepang yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan kehidupan para mahasiswa di Indonesia. Bagi yang ingin bernostalgia dengan masa kuliahnya, sangat disarankan untuk mencoba
membaca novel ini. Karena novel ini memiliki nuansa masa muda khas anak kuliahan yang sangat kental dan mendetail, lengkap dengan segala tingkah laku dan konflik di dalamnya. Novel ini akan mengajarkan kepada kita tentang cara memandang suatu permasalahan dengan lebih dekat tanpa melibatkan suatu bias atau prasangka tertentu terhadap suatu hal dari masalah tersebut. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kepada kita tentang sisi gelap dari mengejar suatu ambisi, arti sesungguhnya dari sebuah prinsip, ambisi dan idealisme, serta makna sesungguhnya dari sebuah perspektif, rasa sakit, tindakan menyakiti dan disakiti oleh orang lain yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam menjalani hubungan dengan orang-orang terdekat di sekitar kita. Novel ini juga memperlihatkan secara jelas contoh dari tindakan pelanggaran dalam menggunakan teknologi, informasi, dan media sosial, khususnya dengan mencuri informasi dari suatu lembaga atau organisasi seperti yang dilakukan oleh sang tokoh utama demi mencapai tujuannya yang pada akhirnya berakibat fatal dan merugikan banyak orang. Novel ini pada dasarnya juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menyesuaikan idealisme kita dengan realitas dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dalam mewujudkan suatu idealisme, kita juga harus memikirkan cara yang tepat dalam mewujudkannya jika sudah berbenturan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Di dalam novel ini, kita juga diperlihatkan sebuah kondisi di mana seseorang bisa saja memiliki perbedaan pendapat dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika sang tokoh utama mengalami hal tersebut, ia berusaha untuk mempertahankan pendiriannya, namun dengan cara mencari kekurangan dari pendirian orang-orang di sekitarnya. Disitulah kita semua diajarkan untuk bisa berkompromi dengan metode dan pendirian yang dimiliki oleh orang lain, bahkan jika hal tersebut berseberangan dengan metode dan pendirian yang kita miliki sendiri. Kita juga diajarkan untuk bisa belajar dari kesalahan kita sendiri dan terus melangkah ke depan menjadi sosok yang lebih baik di masa depan. Beberapa kekurangan yang bisa ditemukan dari novel ini adalah perspektif yang hanya berpusat pada sang tokoh utama, sehingga pemahaman atas situasi dan jalan cerita hanya sebatas pada pemikiran, argumentasi, dan perspektif yang hanya dimiliki oleh sang tokoh utama. Selain penjelasan sebelumnya, novel ini terlebih lagi kurang cocok jika dibaca oleh anak-anak di bawah umur, khususnya oleh murid SMP dan SMA, karena novel ini juga menggambarkan budaya-budaya yang agak sensitif di mata masyarakat Indonesia, seperti budaya pesta minum-minum sake atau nomikai, dan hubungan seksual bebas antara para tokoh tertentu. Terlepas dari semua itu, novel Blue, Painful, and Brittle adalah salah satu novel rekomendasi yang sangat cocok bagi siapa saja yang berusaha untuk memenuhi idealismenya atau mempelajari lebih dalam arti dari sebuah idealisme dan ambisi. Bagi para penikmat karya Sumino Yoru yang lain, pasti sudah tidak asing lagi dengan gaya bercerita dan penokohan yang khas dari sang penulis yang memiliki kesamaan dengan kedua karyanya yang sebelumnya, khususnya pada tokoh Shiga Haruki dari I Want to Eat Your Pancreas dan Koyanagi Nanoka dari I Saw the Same Dream Again. Dengan membaca novel ini, para pembaca diharapkan untuk bisa memperoleh wawasan yang luas mengenai gaya hidup masyarakat di Jepang, khususnya para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai kampus di Jepang, serta memberikan pandangan baru dalam mengenali budaya dan sastra yang ada di Jepang. Sekian dari hasil resensi saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu Dewan Penerbit Haru dan para juri sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak.